Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin mukarramin, para alim, jamaah sholat maghrib, baik bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang insyaallah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama selalu menjadikan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, taufik, hidayah serta anugerahnya, sehingga kita sama-sama bisa berkumpul di masjid yang mubarak ini untuk sama-sama mengkaji kitab para ulama. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat di dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, mari kita sama-sama mengirimkan Fatihah untuk guru-guru kita, untuk mu'allif kitab ini juga terutama, dan kita semua, semoga ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat dan barakah. Ala hadina wal kadin salihah wal adadina bil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam وعلى آله وأزواجه وذريته وقرابته من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين ثم خصوصا المقام الجلال وخصوصا سيد ابن حجر العسقلاني وسائر وخصوصا جميع صدور من مدرسة القدسية ومن معهد دار العلوم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب أمن تذكر جيران بذي سلبي مزجت معجرا من مقلة بدمي. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب مصطفى بلغ مقام واغفر لنا ما مضى. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بلغ مقام واغفر لنا يا واسع مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب كخير خلق كلهم. يا رب بلغ مقاصدنا
واغفر لنا يا واسع يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا رب بلغ مقام واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دارين آمين يا رب العالمين. Wa amman naqusu fahuwa sahibul majus. Kemarin itu ya akhir ya, ila akhirih. Wa ammal lakusun, adapun setan lakus, aku udah lupa ya urutan keberapa ini. Fahuwa, ya setan lakus itu sahibul majus, yang menguasai majusi, majus, orang-orang majusi yang menyembah api. Wakila anna lapis wa walhan sahibanit toharoti. Wakila, dan dikatakan, ada yang mengatakan bahwa anna lakis, setan lakis, wawalhan, dan setan walhan itu sahiba, dua-duanya sahibat toharoti, yang menguasai toharoh, sesuci. Sesuci itu bisa wudhu, bisa cebok, bisa mandi wajib, pokoknya bersih-bersih itu. Wassolati, dan yang menguasai sholat. Jadi wahuma, apa tugas mereka itu apa? Wahuma, dan dua-duanya, ya laki sama walhan, itu wahuman ladani yuwaswisani, bikin waswas. Waswas apa waswas? Ragu, mamang, kalau orang Jawa bilang. Waswas itu benar apa enggak ya? Enggak, jadi lah. Apa itu namanya? Khawatir, masih ada rasa ragu. Waswasani fihima, di dalamnya, di dalam toharoh dan sholat. Jadi kalau kita sholat atau wudhu ragu, itu berarti di sini yang goda setan lakis dan walhan. Saya punya penyakit itu, susah banget hilang itu. Itu kalau Allah kayaknya belum masuk itu setan lakis dan walhan. Atau wudhu, kalian wudhu, bapak-bapak, ibu-ibu wudhu gitu. Pas wudhu tuh tadi udah sampai siku belum ya, padahal udah lewat semua tuh, akhirnya ngulang lagi. Nah itu yang godain itu adalah setan lakis. Ada enggak yang pernah itu, udah pernah ragu itu pas wudhu? Kadang kita ragu udah niat apa belum ya. Nah, atau pas kita mandi wajib ya biru gitu, tadi udah niat belum ya, apa cuma mandi pagi doang. Itu yang godain itu namanya setan lakis sama walhan. Itu saya yakin mesti setiap orang pernah itu. Kalau saya sering itu Pak, itu penyakit itu jadi penyakit itu kalau nggak dihilangin. Terus gimana caranya? Dimantepin aja, diyakinkan, yakin aja udah gitu aja. Umpama nih pas Allah, udah yakin tadi udah niat masuk gitu. Tapi itu susah bener, serius. Karena namanya juga setan itu diutak-atik di hati itu. Nah, nggak sah lo, belum masuk lo, ulangi gitu. Allah, ada yang nggak jadi itu sampai sholatnya, sampai ruku imamnya, ada tuh. Allah, jangan diejek, itu susah banget Pak. Kalau yang belum ngalamin mah, apa namanya? Gitu aja susah. Kalau yang susah banget itu, Allah, nggak masuk. Itu penyakit, itu jujur aja itu penyakit.
Ya itu tadi ada setan laki sama walhan tadi yang godain saya, sehingga Allah nggak jadi sholat itu. Cebok juga sama, wudhu juga sama, namanya istinja bahasa Arabnya cebok. Atau mandi wajib sama. Cara menghilangkannya yo diyakinin, wah yakin dah, wes bodo amat. Terus ada lagi sebelum sholat digodain lagi, atau pas sholat itu dari anus, jadi pantat itu bunyi pletik. Ya, masih pernah tuh. Nah ini penyakitnya orang yang agak gendut nih badannya, kayak saya ini agak ini. Itu bukan, kalau memang nggak terasa kentut, dari dalam nggak terasa kentut, yakinin aja itu cuman pergerakan pantat. Kalau sampai yang yakin itu kentut, batal sholatnya. Kalau yakin, oh ini yang keluar kentut nih, batal. Tapi kentut itu ada ciri-cirinya Pak. Satu, memang terasa. Mau kentut itu biasanya terasa itu, benar nggak? Yang kedua, ada bunyinya, bunyi. Tut. Nah, kalau walaupun nggak terasa tapi bunyinya kenceng, nggak mungkin cuma pergeseran pantat doang, nggak mungkin. Nah, atau yang ketiga, nggak bunyi kenceng, meletis tapi bau, bau jengkol. Itu berarti kentut. Tapi kalau nggak ada bau, nggak ada bunyi, cuman perasaan doang, mak pleset gitu, itu yakinin aja bahwa itu pergeseran dari pantat. Apa bahasa halusnya pantat apa sih? Bokong. Bahasa halusnya. Pokoknya kan kalau pantat gede kan nutup gini Pak. Itu jadi di dalamnya tuh ada gelembung angin. Jadi sampean buka dikit mak, blek gitu. Itu bukan kentut. Itu tidak membatalkan wudhu. Itu godaan itu. Kalau kita dibikin ragu, mantep bahwa itu kentut, maka itu sholatnya batal, harus wudhu lagi. Ini susah. Yang kedua, penyakit lagi nih orang yang tua-tua biasanya nih, yang umurnya udah 40 ke atas. Ada keraguan pipis. Jadi pas sholat itu kadang kayak gitu, ada keleler ya gitu. Ada keleler, padahal nggak ada terasa pipis, nggak ada apa, tiba-tiba di alat kelamin kita itu ada keleler gitu, kayak sesuatu yang keluar. Itu gimana tuh Pak? Itu juga sama, kalau memang yakin itu nggak ada sesuatu yang keluar, maka nggak batal. Tapi kalau yakin bahwa memang tadi pipisnya nggak istibro atau istibro itu dehem 3 kali sambil ngeden atau diurut-urut bagi laki-laki, diurut supaya tuntas. Tapi jangan kencang-kencang sakit. Kalau perempuan gimana? Ya istibro, nggak tahu cara ngurutnya. Kalau perempuan aku nggak tahu. Kalau laki-laki kan panjang ya kan bisa. Kalau perempuan gimana? Itu ditanya mama itu. Tapi yang jelas dehemnya sama itu. Itu ya. Didehemin 3 kali itu namanya istibro. Biar apa? Biar air kencing itu tuntas keluar. Itu sunnah Bu, enggak oh jorok banget, enggak, itu hukum, itu sunnah itu. Kalau sampai kita enggak istibro ternyata pas sholat mak keleler, ya itu bisa jadi memang air kencing. Makanya satu, kencing itu usahain bagi laki-laki maupun perempuan, kalau enggak kepepet-pet itu usahain kencingnya jongkok. Karena kalau jongkok itu insya Allah tuntas. Tapi kalau sampean berdiri, satu resikonya itu kencing berdiri kurang tuntas. Yang kedua bisa nyipratin balik. Apalagi sampean lagi ngempet kenceng itu, nembaknya ke tembok tuh, cerot balik lagi. Itulah yang menjadikan siksa kubur. Makanya siksa kubur itu kebanyakan dari
mim baulin, dari kencing. Nanti yang sering terjadi, mohon maaf nih, supir-supir kena itu kadang di terminal tuh nggak ke WC kencingnya dia, tapi ditembakkan ke roda, ke ban. Itu nggak tahu, nggak mikir sholat apa kagak, wah alam itu. Ayo. Itu parah itu. Kenapa? Satu, kalau ditembakin gitu, itu nyipratnya ke celana kita, terutama celana itu yang kena. Itu yang mendatangkan siksa kubur. Nah, kayak kita aja yang sudah jongkok masih digodain mas setan, masih digodain. Ayo pas sholat itu kayaknya mah keleler, kadang pak kletis. Itu setan itu luar biasa. Makanya manajemen setan itu bagus. Ada bagiannya masing-masing itu. Fihima wa dzakara ba'duhum, dan menjelaskan sebagian ulama, badalaha ula'i tsalatati, sebagai penggantinya tiga setan ini, yaitu lakis, lakus, dan walhan. Salah sata itu ada tiga, penggantinya juga ada tiga, maksudnya itu mengartikan hal yang lain. Satu, al-akwaru, setan akwar, wahwa syaitonuz zina, yaitu setan yang menggoda orang untuk berbuat zina. Yang fahu, nyebul, niup, kalau orang Jawa nyebul fu. Fi ikhlalir rajuli wa ajzil mar'ati, di anunya laki-laki, ya anunya aja lah ya, anu. Wa ajzil mar'ati, dan pantatnya perempuan. Jadi digodain tuh. Wah, makanya kalau kita lagi lihat perempuan dari belakang, yang paling menarik apanya, Hud? Itu iya, itu paling menarik itu. Mantap banget ya. Gitu. Terus setan akwan tadi yang laki-laki ditiup anunya langsung tuh. Wah bahaya itu. Kalau nggak ngerti dosa, goda sama menggodain, mau sama mau, udah terjadilah perzinahan. Nah, perzinahan ini nih setan akwar yang berperan. Ayo, enak tuh. Udah nggak mikirin dosa. Alah, tar dosa mantar urusan belakang. Gitu, setannya pinter. Sekarang yang penting, entah kalau aku tiba-tiba mati, lah kamu matinya umurmu berapa? Baru 40 tahun. Masih lama. Jatahmu mati 80 tahun, 40 tahun lagi, itu setan gitu tuh. Bener. Kan belum ada tanda-tandanya kan kamu, belum ada, udah sikat ya. Udah, pas bener berbuat zina, waduh, innalillahi, itu naudzubillah min dzalik. Memang ditiup, disebul, nyolang, sehingga terjadi perzinahan. Wal wasnanu, dan setan wasnan, biwawin maftuhatin wasinin muhmilatin sakinatin, dengan wawu di harokat fathah dan sin dikosongkan dari titik, jadi sin kecil. Wanunaini bainahuma alifun, dan terdapat dua nun yang di tengah-tengahnya ada alif, itu wasnan bacanya. Wawa saitonu naumi, yaitu setannya Nomi. Bukan Nomi nama orang, bukan. Setan yang godain tidur. Pas ngaji gini tuh enak banget nih, setan wasnan. Setan apa tadi? Bener, wasnan. Setan wasnan tuh enak banget itu. Pas ngaji gini udah senderan itu sambil ngiler, nggak terasa. Digodain sampai ngantuk. Wah, kadang kalau saking ngantuknya tuh nguap gede banget tuh, udah ditutupi. Wah. Itu menurut kedokteran, Pak. Ini aku baca, ngeliat di YouTube itu. YouTube pembaca ini ya, web ya, lupa aku. Menurut kedokteran, diajarkan kita menutup mulut pakai telapak tangan, itu ternyata bisa mencegah dari ini kerak gitu, Pak.
sehingga nggak bisa balik ya. Apa kebablasan? Hah? Ya kram. Jadi kita kalau nguap itu usahain tangan kiri atau tangan kanan dah dibalik tutupin. Kalau enggak itu bisa bukan kram jadi tulang apa gengser gitu, jadi nggak bisa mingkem lagi. Gini terus mangap terus. Itu dianjurkan ditutupi ajaran Rasulullah itu benar. Ternyata menurut penelitian kedokteran nutupin gini itu bisa mencegah dari tadi kebablasan. Tuh sambil ditutupin nguap. Kalau nggak ditutupin bahaya yang kedua kalau ada nyamuk atau lalat masuk, wang, pluk. Penyakit tuh masuk. Syaitonun nomi yuskilu roksa, menjadikan kepala itu berat. Kalau ngantuk kan udah mau kepengen tidur berat banget. Makanya ada pertanyaan, tiangnya leher itu apa Pak? Tiangnya kepala itu apa Pak? Oh, salah. Tiangnya kepala itu mata. Leher mah kalau matanya nggak ngantuk masih tegak-tegak aja. Coba kalau matanya ngantuk, nggak terasa ngek. Ngek. Kadang di depannya itu mengek. Itu makanya ibu-ibu kalau lagi goreng, dulu zaman dulu ada namanya pawon ya. Kalau sekarang mah jarang ya sekarang. Dulu pawon, kalau subuh-subuh goreng tempe, goreng tahu itu di depan pawon. Itu jangan ngantuk, bahaya itu. Kalau ngantuk kejelungup itu, ngup. Yang kegoreng bukan tempe tahunya, tapi muka. Saya punya bibi, punya bule saya itu jualan gorengan. Mungkin karena terlalu pagi bukanya atau kemalaman tidurnya, jadi pagi-pagi itu goreng tempe. Mungkin saking ngantuknya asik goreng gitu kan, itu kejelungup Pak, kegoreng pipinya. itu makanya cagak tiangnya kepala itu bukan tapi mata Bu. Kalau nggak percaya Bu praktekin aja itu ntar sambil senderan gitu. Ngantuk ngup. Wa ajfafani anil qiyami. Dan telupuk mata itu yang mana ya? Ya, ditiup-tiup jadi matanya itu kepengennya merem. Makanya benar kalau ngaji itu ibu-ibu itu di siang hari itu disiapin teh panas. Jadi kalau pas mau ngantuk minum dulu. Kalau teh panas ditiupin itu masih pantas. Kadang orang Indonesia aneh kok, bukan teh panas yang ditiupin, es. Es kemebul ditiupin. Tetap aja kalau es mah. Wal ajfani anil qiyami ila sholati. Ditiup-tiup ngantuk sehingga apa digodain abot untuk menjalankan qiyamul lail, ditiup-tiup jadi merem aja ngantuk qiyamul lail itu males gitu. Wa nahwiha dan sebagainya. Wa yu'idu ilal qabihi, dan mengajak, majalah wayu itu membangunkan dan mengajak atau membangunkan ilal qabihi kepada perbuatan zina, perbuatan jelek lah termasuk zina. Min zina, oh, ada di keterangan nih. Min zina dari perbuatan zina wa nahwihi dan selainnya, zina dan lain-lain gitu. Wal abyadu dan setan abyad, muwahadatin fatah tiyatin fadodin, itu ngurusin hurufnya itu. Mu'jamatin fawa, siapa itu setan abyad? Fawa muwakilu bil anbiya, setan yang diwakilkan untuk menggoda para nabi. Nabi digoda juga, nabi digoda. Wal aulia dan para wali. Tapi ada keterangannya nih.
Fa ammal ambiya'u, adapun para nabi, fasalimu, mereka selamat minhu, dari setan abyad. Kalau nabi itu aman dia dari godaan setan abyad. Kenapa? Nabi itu maksum, terjaga. Tidak akan mungkin nabi itu tergelincir dalam perbuatan dosa besar terutama, nggak akan mungkin. Kenapa? Karena nabi itu maksum. Kalau mau berbuat dosa sedikit aja udah disentil, udah diingatkan. Makanya Nabi Sulaiman itu, menurut riwayat, Nabi Sulaiman itu punya istri 1000. Banyak dikit Pak? Dikit tuh kata ibu. Punya istri 1000 tapi satu pun tidak punya putra maupun putri. Apa salahnya Nabi Sulaiman? Pernah Nabi Sulaiman itu berkata, kalau saya dikasih anak laki-laki terutama, maka akan saya jadikan pasukan penunggang kuda, kesatria lah kalau bahasa kita, mau saya jadikan kesatria, tanpa menambah kalimat insya. Itu salahnya cuma segitu doang, enggak nambahin kalimat di belakangnya insya Allah, sehingga ama Allah langsung ditegur itu. Dari 1000 istri tidak ada yang mempunyai anak kecuali ada satu yang lahir cuma separuh badan. Jadi kira-kira hidup apa wafat? Wafat. Ada satu istrinya yang lahir tapi cuma separuh badan, menurut riwayat gitu. Nabi Sulaiman nggak punya putra walaupun istrinya banyak. Kenapa? Tadi lupa mengucapkan kalimat di belakangnya insya Allah. Makanya kalau kita mau melakukan sesuatu, janji apa-apa itu, belakangnya pastiin dengan kalimat insya Allah. Takutnya sesuatu yang kita janjiin itu tidak bisa kita tepati saat itu. Janjian nih, besok ya kita ketemuan makan di mana gitu. Insya Allah, jangan ya pasti. Memang siapa yang mau mastiin besok kita nyawanya masih ada? Siapa yang bisa mastiin besok tubuh kita masih sehat? Siapa yang bisa mastiin besok kita dalam keadaan aman-aman saja, ya kan? Nggak bisa, makanya ditambahin insya Allah. Tapi kalimat insya Allah ini juga jangan sengaja memang buat alasan nggak mau datang. Ini loh, sekarang yang kebalik di situ. Besok datangnya ke tempat saya, insya Allah, tapi di hatinya udah bilang nggak bisa. Insya Allahnya di sini, insya Allah bisa, bukan insya Allah yang cenderung bisa 99%. 0,1%-nya itu kalau ada halangan, gitu loh. Ini kan enggak, sebaliknya. Insya Allahnya itu insya Allah memang nggak mau datang. 99% saya tidak akan datang. Kalau gitu jawabnya kayaknya nggak bisa dah. Berat nih saya, kayaknya nggak bisa. Tapi insya Allah saya usahain. Itu kalau kita nggak bisa memang nggak masalah. Tapi jangan sebagai insya Allah itu alasan karena memang nggak bisa datang. Ambiya selamat. Wa ammal auliya'u, sedangkan wali-wali Allah, aulia Allah, kekasih-kekasih Allah, aulia itu, fahum, mereka mujahiduna lahu, berijtihad bener, jihad bener untuk melawan setan abyad. Faman sallamahu, barang siapa yang diselamatkan dari setan abyad oleh Allah, salimah, maka selamat. Kalau yang dikasih keselamatan oleh Allah, selamat ya. Jadi wali Allah itu berat Pak, enggak dibilang ringan. Wali Allah itu berat, godaannya lebih berat. Pernah kan saya dulu ceritain ada wali Allah, siapa namanya ya dulu, pernah saya ceritain itu, yang luar biasa ibadahnya kepada Allah, sehingga saking hebatnya wali Allah ini, murid-muridnya itu
Di dalam kitab Duratun Nasihin itu dikasih karomah bisa terbang. Wow. Siapa ingat gak itu wali siapa itu namanya? Itu ternyata ketika digoda oleh iblis dengan rayuan yang luar biasa, itu enggak kuat dia tergoda. Akhirnya tergoda apa? Enggak terselamatkan. Kenapa? Berat Pak, jadi wali Allah itu intinya gitu. Berat jadi wali Allah. Kita kan mikir wali Allah enak ya, karomahnya banyak. Tapi godaannya jangan tanya, lebih berat daripada kita. Makanya setan yang goda-goda kita itu ya kelas kita. Irwan, saya, gitu ya sekelas-kelas kita aja lah. Kita diutus setan yang goda wali, ya kelepek-kelepek kita. Kelepek-kelepek kita udah. Apalagi yang datang langsung iblis. Udah, wassalam, bukan kelasnya. Waman ahwahu, dan barang siapa yang menyasarkan kepada man, maksudnya setan tadi, ahwa, maka tersesat orang tadi. Kalau memang Allah bikin setannya yang menang, maka wali tadi bisa tersesat juga. Wa ammal masud, adapun setan masud, nah ini ada setan namanya setan masud. Fahuwa sahibul ahbar, yaitu setan yang menguasai tentang berita. Wah ini, macam berita itu ada yang berita benar, ada yang hoak, ada yang hoak, yang bohongan, ada yang berita benar. Lah ini setan sekarang yang paling berperan itu sekarang namanya setan masud. Lewat mana beritanya? Lewat yang di tangan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Apa itu? HP. Itu setan masuk ke situ tuh. Sampean buka WA, wah, ada berita macam-macam belum tentu benar. Sampean buka YouTube juga belum tentu benar. Beritanya mulu nyerang yang ini, nyerang yang itu. Ini yang benar yang mana? Wow, alam itu udah. Karena setan masuknya luar biasa itu berperan tuh. Sehingga apa? Terjadilah al-kadzibah, goroh, udah bohong. Yulkiha fi afwahin nas, yang menjatuhkan siapa? Setan masud fi afwahin nas, di mulut-mulut manusia. Udah dari satu berita ke berita lain. Sekarang mah bukan mulut lagi yang berperan, apa Pak? Tangan ngetik, ya mau bekerja sama lah sama mulut sama aja. Ala alsinatihim, atas lesan-lesan mereka, udah nyebar tuh. Wala yajiduna laha aslan, sehingga tidak bisa menemukan dari akhbar tadi apa aslan pokoknya. Udah pokoknya nggak ketemu, udah hilang aslinya. Karena beritanya sudah terlanjur hoak nyebar kemana-mana. Udah beritanya udah kemana-mana, aslinya nggak ketemu. Ini yang susah nih. Yustanadu ilaihi, yang disanatkan, yang diperoleh, yang disandarkan darinya. Artinya berita aslinya udah hilang. Kenapa? Sudah menyebar perkara yang belum tentu benar. Makanya hati-hati kalau kita baca berita itu, jangan mudah terhasut. Sekarang apalagi di grup-grup tuh Bu, kalau mau nasihati secara ini, itu jangan lewat grup. Kira-kira nasihati itu nyinggung seseorang pas gitu, jangan lewat grup, tapi usahain capri aja. Nih Huda gini ya, tolong ya, sholat bacaannya ini kamu kalau baca gitu umpama nih, ini kurang gini-gini ya, itu umpama nih capri, jangan di grup, kasihan.
atau di ini kayak gini gitu. Wah, nggak boleh. Makanya nasihat itu penting, tapi tidak harus punya etika nasihati orang. Ada imam salah ngimamin atau khotib salah penyampaian, itu jangan dinasihati di depan umum, apalagi diolok-olok. Lu masih goblok aja udah berani lu. Nggak boleh, nggak boleh itu. Dikira aja ngopi yuk. Tadi kayaknya ada yang ini deh, mohon maaf ya ngoreksi dikit ya. Tadi penyampaiannya ini nih, hukumnya bukan begini nih, ini itu yang paling bagus nih. Coba dah sampean kalau punya referensi kitabnya buka dah ini. Itu paling bil hikmah itu. Paling beradab itu. Tapi kalau sampean negor langsung di depan umum lagi diomel-omeli, wah itu Pak rasanya luar biasa itu. Sakit. Memang bener, umpama bener yang nasihati kalimatnya, cuman kalau salahnya itu di depan umum. Makanya menasihatin siapapun kalau hal itu kira-kira menjatuhkan wibawanya, marwahnya, jangan. Itu nggak boleh bener. Tapi dia salah, iya, tegur aja nggak apa-apa, tapi usahain ditegur secara halus sendiri, Bu ya, Bu. Nah, masih melek matanya, kirain tergoda setan apa tadi? Wasnan tadi, udah pada teler semua. Wa ammad dasim, nah ini setan dasim. Kalau punya anak, nah jangan namanya dasim. Ya, kalau hasim nggak apa-apa, kalau dasim jangan. Fahuwa sohibul buyut, setan yang menguasai rumah. Jadi rumah sampean itu kalau hawanya lemes, males, lunglai, letoy gitu ya, hawanya itu yang godain namanya setan dasim. Idza dakhala rajulu manzila walam yusallim. Idza dakhala, ketika masuk siapa ar-rajulu, orang, seorang, al-manzila, masuk ke rumah, walam yusallim ala ahlihi, dan tidak mau mengucapkan salam kepada keluarganya, walam yadhkur ismallah, dan tidak menyebut ismallahi, nama Allah, au qa'a fiha, atau menjatuhkan siapa dasim fima, di dalam perkara barang, bainahum, di antara ahlu rumah tadi, al munaza'ata, yaitu percekcokan, ai al muhasomata, yaitu padu apa padu ya, tukaran, wal mukhalafata, dan perselisihan. Jadi setan dasim itu nggodain orang ketika orang itu masuk nggak mau mengucapkan salam. Ada orang nggak ada orang masuk ke rumah itu harus uluk salam. Kalau nggak ada orang nggak apa-apa. Kalau nggak ada orang, menurut riwayat itu salamnya gini: assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Kalau diyakini di situ nggak ada orang. Tapi kalau ada orang, di rumah ada istri nih atau ada anak, ya kita ucapannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk, tok, jangan mendeng-mendeng rumah sendiri, busuk. Nah, itu seneng tuh setan dasim tuh. Wah, kena ini kita nih, ya betah dia di rumah situ kalau orangnya nggak pernah uluk salam. Tapi kalau orangnya uluk salam, itu setannya panas, setannya gerah, dia kepengennya kabur. Nah, yang godain itu namanya setan dasim. Setan dasim itu godain di rumah. Terus setan itu godain supaya si ahli rumah itu seneng bertengkar. Masalah sepele aja. Umpama nih, mohon maaf nih, bapaknya nyari kaos dalam nggak ketemu-temu gitu ya. Kadang kan masalah sepele. Atau nyari celana dalam, cari-cari nggak ketemu, tuh langsung nanya, mak kemana itu naruh? Lah masih itu Pak, belum dilempitin, belum dilipat itu.
Mana sih? Wah, itu gara-gara sepele aja. Itu setan dasim ngorek-ngorek tuh. Si bapaknya, si ibunya nggak terima. Sampean itu ngeluyur, wah, marah-marah datang. Wah, udah, ya, jadilah berantem dari masalah sepele. Jadi jangan menganggap perkara sepele itu nggak bisa jadi berantem. Bisa. Kalau sudah peran setan dasim masuk ke situ, dikelitikin kita. Itu baru masalah celana dalam. Belum masalah yang lain. Masakan, kopi, teh, pagi-pagi pulang dari masjid kepengennya langsung minum air panas kopi, wow, nggak dibikinin, males. Ternyata bapaknya nggak ngasih duit untuk ngasih beli kopi. Mana kopi? Udah gini udah nggak bikin semangat kopi. Mau kopa kopi, duitnya mana? Bukannya udah kayak kemarin saya ngasih 15.000 buat seminggu. Wah, udahlah, berantem lah. Tuh. Itu yang godain gitu adalah setan dasim. Wal mukhalafatu, perbedaan pendapat. Wow, udah ribut. Hatta yako atolak, sehingga terjadi perceraian. Itu bener nih, gara-gara sepele itu bisa jadi perceraian. Nih, berapa menit, Bang? 4 menit. Oh, entek ya wis lah. Ya udah. Ya sehingga jadi mau tak terus ini udah 0% udah. Sehingga jadi perceraian, sehingga gara-gara perkara sepele. Yang godai siapa? Setan dasim. Oleh karenanya mari kita sama-sama kita selalu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Melakukan apapun tuh, apalagi perbuatan-perbuatan baik, baca Quran dan sebagainya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Karena sudah masuk waktu Isya, mari kita sama tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi